Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam dan bahagia guru-guru hebat Indonesia. Perkenalkan, saya Ricardus Anisetus Pelo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Atap Bilal, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di video ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berikut poin-poin pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu menuntun. Yang kedua, pendidikan juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pentingnya pendidikan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan berpihak pada anak. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, saya meyakini bahwa anak yang terlahir itu seperti kertas kosong. Saya beranggapan bahwa guru memiliki kuasa penuh dalam menentukan arah bakat minat pada murid. Saya juga menganggap semua anak terlahir sama, tanpa melihat minat, bakat, karakter, dan latar belakang murid. Saya juga sering menuntut murid harus menghafal semua materi yang saya berikan. Murid juga dituntut harus memahami semua materi dan mencapai KKM. Saya beranggapan bahwa pembelajaran dikatakan berhasil apabila nilai murid telah mencapai KKM, sehingga fokus saya hanya pada aspek kognitif semata. Padahal pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja, namun juga harus menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang luhur. Saya juga sering menerapkan pembelajaran teacher center, di mana guru lebih mendominasi dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan murid kurang dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran. Saya meyakini dengan berceramah dan memberikan catatan bagi murid akan membantu dirinya untuk menghadapi ujian atau ulangan nantinya. Saya juga sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas tanpa melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Sebenarnya tiap-tiap anak terlahir dengan memiliki garis-garis samar. Tugas saya sebagai guru adalah menebalkan garis tersebut sesuai dengan arah minat bakat anak dan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Oleh karena itu, tiap anak memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Seharusnya saya menerapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar tiap anak. Saya juga menyadari bahwa seharusnya murid harus lebih dominan dalam aktivitas pembelajaran, sedangkan guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Dan pembelajaran yang saya terapkan haruslah menyeluruh pada semua aspek, yaitu aspek kognitif, psikomotor, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan yang lebih melibatkan murid dengan memperhatikan minat, bakat, dan gaya belajar murid. Saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang tiap-tiap murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Pembelajaran yang saya terapkan harus meliputi kecakapan abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sebagai bekal untuk anak menghadapi perkembangan zaman di kehidupan yang akan datang. Juga menerapkan konsep merdeka belajar, mengutamakan aspek budi pekerti,
serta mengintegrasikan pembelajaran agar tercermin profil pelajar Pancasila. Beberapa kesimpulan yang bisa saya ambil adalah pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan juga harus berpihak pada anak atau memerdekakan anak. Pendidikan tidak hanya fokus pada aspek kognitif, namun juga spiritual, sosial, dan budaya. Demikian hasil refleksi saya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.